Kemudian apa? Wal mutasyaddiqun, yaitu apa? Ya, kalau seseorang itu berbicara, ya, seseorang itu berbicara, bicaranya itu nyakitin orang. Dan udah gitu juga berbicaranya itu ingin, ya, salsarun dan mutasyaddiqun itu sebetulnya hampir sama ya. Mutasyaddiqun wal mutafayhikun hampir sama. Jadi esensinya itu orangnya itu ingin berbicara dan bicaranya itu ingin orang lain itu nyimak saya aja, jangan ngomong, biar saya aja ngomong. Ini kalau di majelis beda ya, di Wajis Taklim ya saya ngomong, nanti kalau pada ngomong ya repot urusan nggak jelas. Ini kalau saya ngobrol, kita ngobrol 2 orang, 3 orang, ada 4 orang, pokoknya yang ngomong saya aja, yang lain dengerin aja. Ada ngomong diputus lagi, dengerin, tar dulu. Gitu. Syukran, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya il hadirun a'azakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang sampai dengan detik ini kita sama-sama masih merasakan begitu banyak nikmat, curahan dan limpahan karunia ya Allah tabaraka wa ta'ala tak henti-hentinya limpah curahkan kepada kita, yang sejatinya kalaulah kita berkaca dengan apa yang telah kita lakukan, maka diri kita akan merasa malu dengan apa yang telah kita perbuat dan apa yang telah kita dapatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena masing-masing kita tentu kalau jujur dengan diri kita, maka apa yang kita perbuat dari amal soleh belumlah cukup dan pantas untuk mendapatkan begitu banyak nikmat yang Allah berikan sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini. Syukran, jazakallahu khairan. Kalaulah nikmat itu harus kita beli dengan amal soleh kita, maka sekali lagi amal soleh kita belum pantas dan belum layak untuk membeli nikmat yang Allah berikan kepada kita. Demikian pula dosa dan maksiat yang kita lakukan tak terhitung jumlahnya. Dosa dan maksiat yang kita lakukan tak terhitung jumlahnya. Namun dengan demikian Allahur Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha luas karunia-Nya, Allah yang maha luas dan begitu sayang kepada umatnya, ya, masih tetap melimpah curahkan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga dengan izinnya, dengan nikmat dan taufik darinya, malam hari ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan ini, dan kita lanjutkan duduk sejenak bertaqarrub kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan perantaraan menuntut ilmu. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan hadirnya kita, duduknya kita di sini, ya, niatnya lurus hanya untuk semata-mata mengharap pahala dan ridha darinya,
Dan semoga Allah Rabbuna Jalla wa'ala menerima amal soleh kita ini dan mencatatnya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Serta Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada kita taufiknya agar kita bisa memahami dengan pemahaman yang benar ilmu yang akan kita pelajari. Dan kita pun mohonkan agar Allah Rabbuna Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita mampu mengamalkan seluruh tuntutan dan konsekuensi dari ilmu yang telah kita pelajari, dan menyelamatkan kita, ya, melindungi diri kita dari ilmu yang akan menjadi bumerang bagi kita sekalian, yaitu ilmu yang justru malah kita khianati, ilmu yang justru malah kita khianati, ya, yaitu apa? Kita mengerjakan sesuatu yang bertolak belakang dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah, hadirin kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa Allah muliakan. Kita di malam hari ini melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Kabair, ya, dilanjutkan dari pembahasan di malam Senin pekan ketiga di bulan yang lalu, dan kita sekarang sudah sampai kepada pembahasan dosa besar al-jidal wal mira, dosa besar debat kusir, debat-debatan, adu urat, adu argumentasi dengan tanpa landasan dan pemahaman yang benar dari agama kita, baik itu dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi SAW, dan juga ucapan atau qaul para a'immah dan juga para ulama. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya di surah yang kedua, surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat 204 sampai 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan di antara manusia ada yang ucapan mereka itu terkait dengan masalah kehidupan dunia itu yu'jibuka, benar-benar menakjubkanmu, membuat engkau terpesona mendengar untayan kalimat-kalimatnya yang tersusun gitu, ya, membuat engkau terpesona, ya, yu'jibuka, menakjubkanmu kalimat-kalimatnya yang terucap dan keluar dari lisannya itu, menunjukkan orang ini pandai bersilat lidah, ya. Wa yushhidullaha 'ala ma fil qalbihi, dan ia berusaha untuk memperlihatkan apa yang berada di dalam hatinya, padahal kita tahu tidak ada seorang pun yang bisa dan sanggup menyembunyikan apa yang berada di dalam hatinya, ya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di dalam setiap hati-hati manusia. Ia berusaha untuk menampakkan apa yang tersimpan di dalam hatinya. Kata Allah, wa huwa aladul khisam. Allah Maha tahu di hatinya itu tersimpan kebencian, permusuhan, gitu. Sangat keras permusuhan. Allah Maha tahu. Allah tidak akan mungkin bisa dibohongi. Allah tidak akan mungkin bisa ditipu daya. Tidak akan mungkin. Walaupun mengatakan saya ikhlas, tapi Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati. Apakah yang dinilai menjadi ibrah itu apa yang diucapkan oleh lisannya, atau apa yang tergores dalam hatinya? Tentunya yang menjadi hukum dasarnya apa? Apa yang terbersih di dalam hati, dan itu Allah Maha tahu. Mungkin walaupun berjuta kali lisan mengucapkan saya ikhlas, tapi kalau di hatinya bertolak belakang, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, sesuai dengan apa yang tersimpan di dalam hatinya, Allah melihatnya. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasr, kalau ia sudah berpaling darimu, maka ia akan berbuat kerusakan di muka bumi.
Jadi nampak baiknya itu seolah-olah apa yang diucapkan dan diperbuatnya itu benar ketika ada di hadapan saja. Kalau udah di belakang udah. Hal itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang tersembunyi di dalam hatinya bertolak belakang dengan apa yang diperbuat. Gitu ya. Wallahu la yuhibbul fasad, kata Allah, dan Allah tidak mencintai dan menyukai mereka orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, pada dasarnya aktivitas jidal atau debat itu pada asalnya ya hukumnya mubah pada asalnya. Namun bisa berubah menjadi amal soleh kalau memang niatnya dan juga apa yang diperbuatnya sesuai dengan tuntunan syariat, dan bisa menjadi sebuah perbuatan dosa, berbuah dosa ketika memang berseberangan dengan syariat, gitu ya. Dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan kepada kita terkait dengan masalah jidal atau debat itu. Jidal atau debat, Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan, mengizinkan, dan itu menjadi salah satu dari metode dalam berdakwah, gitu ya. Contoh dalam surah Al-Ankabut di ayat ke-46 Allah berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian debat, jidal orang-orang ahlul kitab kecuali dengan cara dan metode yang lebih baik. Artinya boleh tidak debat situ? Boleh. Demikian pula dalam surah An-Nahl 125 Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka namun dengan catatan billati hiya ahsan, dengan cara dan metode yang lebih baik. Ya, jadi pada dasarnya debat itu malah diperintahkan, namun yang harus kita perhatikan pijakannya dan rambu-rambunya, jangan disepelekan. Pijakannya apa? Harus jelas, Al-Qur'annya ya harus jelas, dalilnya dari sunnah Nabi SAW, dari ucapan para imam, para ulama harus jelas, harus kuat, sehingga sebagian ulama mengatakan ya, dan ini adalah pendapat dari ya para ulama kita, bahwasannya jidal itu atau debat itu adalah metode dalam berdakwah yang tidak boleh sembarang orang melaksanakannya. Jadi ada tahapannya, ada jenjangnya, kapan seseorang itu boleh berdebat dan kapan seseorang harus diam. Ya. Kapan seseorang boleh dan diizinkan untuk berdebat dan kapan seseorang harus diam. Jangan berdebat. Ya. Jadi ada waktunya, ada tahapannya, dan ada kriterianya, enggak sembarangan. Karena kalau sembarangan orang, serampangan, tidak memperhatikan rambu-rambu, jatuhnya ke sini nanti debat kusir. Apa indikator seseorang itu debat kusir? Indikator seseorang itu debatnya adalah hanya sebatas ya tadi adu urat leher. Apa indikatornya? Baik, kata beliau, fa in kanal jidalu lil wuqufi 'alal haqqi ya wa taqirru kana mahmuda. Kata beliau, kalau seandainya jidalnya itu, debatnya itu lil wuqufi 'alal haqq, yang pertama yaitu tujuannya untuk mencari kebenaran dan menetapkan, mengokohkan kebenaran, dan dia berhenti di kebenaran itu, maka itu yang terpuji jidalnya. Ya, itu yang terpuji. Namun kalau jidalnya fi mudafa'atil haqqi aw kana jidalan bi ghairi ilmin kana mazmuma. Kalau jidalnya itu dalam rangka menolak kebenaran, dibantah kebenaran tersebut, ditolak, ya, atau jidalnya tanpa dasar pondasi dan landasan ilmu yang benar, maka itulah yang masuk kategori bahasan kita. Ya, kan banyak orang yang jidal itu debat itu intisaran li nafsi, kata al-alama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Hilyah Thalibil Ilmi. Beliau menyebutkan bagi para penuntut ilmu, khususnya para penuntut ilmu secara umum, ya, jangan melakukan
debat, hindari debat, kata beliau. Karena kecenderungan debat itu apa? Intisarun li nafsi, membela diri. Kecenderungannya orang berdebat itu membela diri, membenarkan apa yang kita yakini, itu ya kecenderungannya seperti itu, bukan mencari kebenaran, bukan. Kalau para ulama dulu berdebat itu mereka ingin mencari kebenaran. Kalau ternyata kebenaran ada di lawan debatnya, dia akan terima. Kalau orang sekarang kan beda, Pak. Apapun yang saya yakini, saya akan berusaha mengeluarkan seluruh argumentasi yang kita bisa keluarkan, berbagai macam alasan, alibi dan segala macam, bersilat lidah dengan segala macam cara, agar apa? Agar intinya kita menang, nah gitu. Bukan mencari kebenaran, bukan. Justru para ulama itu ketika mereka berdebat, mereka senang kalau ternyata kebenaran ada di lawan pihak musuhnya, menunjukkan saya itu berarti salah. Nah itu kan, yang seperti itu udah sangat jarang, barang langka di zaman kita. Debat ingin mencari kebenaran itu barang langka. Yang ada justru malah tadi kebalikannya, debat itu apa? Menolak kebenaran dan membenarkan apa yang diyakini, bukan mencari kebenaran, bukan mencari kebenaran. Ya, harusnya meyakini kebenaran, bukan membenarkan keyakinan, kan seperti itu harusnya konsepnya. Konsep dasarnya itu meyakini kebenaran, bukan membenarkan sebuah keyakinan. Ya, itu konsepnya. Kalau membenarkan sebuah keyakinan, maka walaupun keyakinannya batil, akan berusaha untuk dibenarkan, akan mencari beribu dan bermacam cara alasan. Intinya agar pihak yang ada di seberang kita kalah dan salah, intinya gitu. Betapa banyak kebenaran, betapa banyak kebatilan dibungkus dan dihiasi dengan kalimat yang tadi, yu'jibu, kata Allah, menakjubkan, sehingga berubah menjadi apa? Menjadi sebuah syubhat dan seolah-olah, oh itu benar ya begitu ya. Padahal batil. Padahal sebuah ya perkara yang ya dilarang oleh Allah, misalnya perkara tersebut, sebuah kebatilan, sebuah kesesatan, namun dibungkus dan dibumbui dengan berbagai macam argumentasi ya, yang begitu menakjubkan paparannya ketika kita menyimaknya. Ya, tidak jarang perkara batil itu diyakini menjadi sebuah kebenaran. Itu ya, namanya syaitan tuh budayanya seperti itu, Pak. Apalagi di akhir zaman ya, salah satu tanda dari tanda akhir zaman seperti itu. Kebatilan itu akan dihiasi dengan berbagai macam keindahan. Jadi seolah-olah perkara yang batil itu sebuah hal yang benar. Ya, sudah kita bahas di bab-bab sebelum ini, misal terkait dengan apa? Riba misalnya ya. Riba ya, namanya riba, orang mendengar oh riba haram. Tapi diganti redaksinya, uang administrasi, oh biasa. Diganti redaksinya, oh ini uang apa tuh namanya, bunga atau apapun bentuknya. Intinya untuk apa? Untuk membiaskan dan mengkaburkan sebuah kebatilan. Padahal haram. Riswah, suapan, menyuap, kita sudah bahas dulu bab dosa besar riswah. Di akhir zaman kan disulap bahasanya, bukan suap. Kalau suap kan gratifikasi, masuk ke mana tuh? Baju oranye masuk. Karena masuk bab gratifikasi dan itu terlarang. Tapi diganti, disulap, dirubah menjadi redaksinya lebih halus. Ya, seikhlasnya lah, gitu. Uang jasa lah, kan begitu. Ya, kalau bikin apa kan harusnya gratis ya. Bikin KTP, bikin kan tulisannya di situ pompong gratis, tanpa biaya gratis. Tapi kan ketika mengambil, ya seikhlasnya Pak, berapa? Gitu. Garantinya seikhlasnya. Kasih 5.000 kan? Iya, kasih 5.000, kasih 2, namanya seikhlasnya kan. 2.000 juga nggak ada batasan, kasih aja 2.000. Tapi kan pada dasarnya enggak. 20.000, 50.000 baru ikhlas disebutnya. Iya. Itu apa? Pembiasan, dibias, jadi bias.
Ini pun dalam hal bab ini sama. Ya, lisan dengan berbagai macam kepandaiannya orang menghiasi, ya, argumentasinya luar biasa menakjubkan sehingga yang batil terlihat menjadi sebuah kebenaran atau al-haq, gitu ya. Waliyadzubillah. Maka itulah yang tercela, itulah yang tercela. Dan sejatinya itu adalah salah satu dari tanda kesombongan. Jadi debat kusir ini sejatinya dosa yang merupakan rantaian dari dosa-dosa al-kibru, dosa sombong. Ya, karena kata Nabi SAW, esensi dari sombong itu dua. Apa Pak, masih ingat? Al-kibru yang disebut dengan sombong itu dua hal, yaitu apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menyepelekan, merendahkan orang lain. Itu esensi dari sombong. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, apalagi yang direndahkannya orang yang membawa kebenarannya. Fir'aun, setelah ia menolak dakwahnya Nabi Musa, ditambah merendahkan pembawa dakwahnya, itu Nabi Musa. Ya, plus jadi itu udah paket komplit sombongnya. Ya, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kan debat itu seperti itu karakter yang bisa kita lihat sekarang kan, berusaha menolak kebenaran, dan kalau itu diserang pribadi individu orangnya kan gitu, diserang individu orang lawan bicara kita, padahal itu di luar konsep debatnya, di luar esensi debatnya, namun dijatuhkan kredibilitas dan nilai serta harga diri orang yang diajak debat. Jadi bukan sebagai sebuah perkara yang terpuji lagi. Itu masuk ke bab ini, masuk ke bab ini. Maka ya saya pesankan bagi saya dan bagi kita sekalian, kita para penuntut ilmu, ya, para penuntut ilmu pemula lah kita, saya dan semuanya, kita hindarkan debat-debatan seperti ini. Hindarkan debat-debatan. Sibukkan diri dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Untuk debat itu ada waktunya dan ada kriterianya. Kita serahkan kepada orang yang jauh lebih alim dari kita, silakan. Adapun kita, karena khawatirnya kita tadi Pak, mempertahankan ego kita gitu ya. Apalagi debatnya di hadapan orang lain, kita nggak mau dong wibawa dan harga diri kita jatuh karena ternyata kalah debatnya dengan lawan bicara kita, gitu kan? Karena dia lebih pandai bersilat lidah, kan gitu. Tentu kita akan berupaya berbagai macam cara. Nah, jangan seperti itu, hindarkan seperti itu. Hindarkan sikap seperti itu. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa Allah muliakan. Baik, itu pembahasan terkait dengan jidal atau dosa besar debat kusir. Debat kusir. Baik, selanjutnya dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW bahwasannya kata beliau, Rasul bersabda, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jidal. Tidaklah sebuah kaum itu menjadi berpaling dari kebenaran atau tersesat, dhalla, tersesat, setelah mereka berada di atas kebenaran, setelah mereka berada di atas hidayah, kecuali dikarenakan apa? Dikarenakan mereka terjatuh ke dalam debat-debatan, jidal. Ya, Allah berfirman, ma darabuhu laka illa jidala bal hum qaumun khasimun. Jadi jidal itu identik dengan orang yang tadi berbantah-bantahan karena didorong dengan permusuhan, kebencian dan seterusnya. Ya, jadi hati-hati dengan berdebat ini, hati-hati dengan berdebat. Berikutnya, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya,
Kemudian juga hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu addahu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling saya cintai dari kalian. Mau dicintai oleh Rasul, Pak? Mau. Ya, yang mencintainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling ya saya cintai dari golongan dari kalian, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqrabikum minni, dan kedudukannya di hari kiamat nanti paling dekat dengan Nabi. Mau dekat dengan Nabi, Pak, di hari kiamat? Ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab ya, karena sepakat pasti kita akan mengatakan iya. Nah, bagaimana caranya agar kita masuk kategori orang yang dicintai oleh Nabi dan di akhirat dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apa kriterianya? Ahasinakum akhlaqa, itu orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi modal akhlak yang mulia itulah modal utama kalau kita ingin dicintai oleh Nabi dan ingin paling dekat dengan Nabi kelak di hari kiamat. Ahasinakum akhlaq, akhlaknya yang paling baik dan paling terpuji. Ya, tentu memenuhi akhlak kepada Allah dengan cara beribadah hanya kepadanya semata, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, akhlak kepada Rasulullah dengan cara kita mematuhi dan taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak dan petunjuk beliau, dan juga akhlak kepada sesama manusia. Ini rantaian yang seperti ini yang tidak boleh kita pisahkan. Ahasinakum akhlaq, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dan sebaliknya, wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya orang yang paling saya benci dari kalian, waliyadzubillah. Ya, wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan paling jauh nanti duduknya denganku di hari kiamat. Allah, semoga Allah menjaga dan melindungi kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin dari hal seperti itu ya. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin kelak di akhirat bisa berkumpul dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi Allah ridha kepada kita sekalian ya. Amin Allahumma amin. Baik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling saya benci dari kalian dan paling jauh nanti duduknya denganku. Siapa itu? As-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhikun. Tiga kelompok, tiga jenis sifat manusia. As-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhikun. Tiga sifat yang kita berlindung dari ketiga sifat ini, jangan sampai kita memiliki ya ketiganya atau salah satu dari ketiganya. Apa itu as-sarsarun? Wa huwa katsirul kalam. As-sarsarun itu orang yang tong kosong, bunyinya nyaring, ucapannya besar padahal kosong, gak ada apa-apa. Ngomongnya setinggi langit padahal faktanya gak gitu. Itu nama as-sarsarun. Jadi orang yang besar mulut, ya, orang yang besar mulut. Oh, saya butuh begini, saya butuh, padahal nothing gitu ya. Nah, itu berarti itu menunjukkan ya jatuh ke dalam perbuatan sombong, dan yang kedua dusta. Kemudian apa? Wal mutasyaddiqun, yaitu apa? Ya, kalau seseorang itu berbicara, ya, seseorang itu berbicara, bicaranya itu nyakitin orang, dan udah gitu juga berbicaranya itu ingin ya. Sarsarun dan mutasyaddiqun itu sebetulnya hampir sama ya. Mutasyaddiqun wal mutafayhikun hampir sama. Jadi esensinya itu orangnya itu ingin berbicara, dan bicaranya itu ingin orang lain tuh nyimak saya aja, jangan ngomong, biar saya aja ngomong. Ini kalau di majelis beda ya. Di Wajis Taklim ya saya ngomong, nanti kalau pada ngomong ya repot, urusan nggak jelas. Ini kalau saya ngobrol gitu, kita ngobrol 2 orang 3 orang, ada 4 orang, pokoknya yang ngomong saya aja, yang lain dengerin aja. Ada ngomong diputus lagi, dengerin, tar dulu gitu.